Terima kasih, sampai ketemu lagi pada malam hari ini para pemirsa yang budiman yang berada di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Kali ini kali yang sangat istimewa sekali di dalam membahas tentang dunia ringgit cucal atau wayang kulit yang merupakan tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan. Bahkan keistimewaan pada hari ini saya malah didampingi oleh generasi muda penerus generasi bangsa di dalam memperkenalkan wayang. Yang pertama adik kami Dian ye, Mas Dian ye. Sugeng dalu Mas Dian. Sugeng dalu Pak Ibu. Ye, dan yang kedua adalah, wah ini kalau dibilang adik ya tidak cocok semua, ini cucu-cucu saya semua ini. Mas Alfon ye. Mas Almon ye, sugeng dalu Mas Almon. Ye, para pemirsa, kalau kita membayangkan putra-putri kita di rumah bisa berbicara di depan Dhamma TV yang dibahas tentang dunia pewayangan, rasanya memang agak aneh. Anak-anak muda sekarang kok bisa ngerti wayang? Apa iya toh? Nah, untuk inilah kita perkenalkan pada para pemirsa sekalian, sehingga untuk awalan saya akan bertanya dulu kepada Mas Dian nggih. Nggih. Mas Dian sak menika tesih sekolah wonten pundi? Sak menika baru mlebet kuliah. Nembe kuliah. Nggih, nembe kuliah. Wonten Wonten Universitas Brawijaya. Brawijaya, jurusanipun Antropologi Budaya. antropologi. Baru masuk kuliah. Artinya paling banter umure sik 15 16. 18. Nggih. Okeh men to ya umur semono lagi mlebu kuliah. Nggih, Mas Dian niki nggih sampun saged dalang nggih Mas Dian nggih. Nggih. Sampun nate dalang sedalu? Sampun. Sampun nate. Wah, Sampun. hebat sangat. Tapi para pemirsa yang muda begini baru kuliah sudah bisa dalang semalam suntuk. Dan yang kedua ini cucu saya ini. Ya, Mas Almon nggih. nggih. Tesih sekolah Mas? Tasih Wonten wonten SMPK Santa Maria Dua Malang yang lebih dikenal Panderman, SMP Panderman. Oh, di SMP Panderman. Nggih, Les. Kelas pinten? Kelas kali Baru kelas 2, artinya umurnya piro kuwi? 13. 13 tahun. Sobi, para pemirsa. 13 tahun. Mas Almon ini sekolahnya di SMP Panderman, baru kelas 2. Sudah mengenal wayang. Sudah sampun nate dalang mboten? Oh, sampun, puji Sampun. Tuhan sampun. Oh, sampun nate dalang sedalu. Nate Kaget. tunggal mawon. Oh, sampun nate nggih. Wah, sudah hebat kalau begitu. Gurunipun sinten? Ki Deni Suwarno. Oh, gurunipun Ki Suwarno. Para pemirsa, kita mencoba melihat keahlian mereka-mereka ini tidak dalam visual permainannya, tapi mengenal karakter wayangnya. Nun sewu, Mas Dian terlebih dulu. Nggih. Nggih. Oh, Kresno. ini aja, Mas Dian lebih dulu. Tentunya Mas Dian mengerti sebagai seorang dalang siapa sebenarnya wayang ini. Monggo diceritakan, Nun sewu. Nggih, nun sewu Pak Yudo. Nggih. Nggih, menika asmanipun wayang inggih menika Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Nggih. Sak menika niki ratu wonten negari Dwarawati. Nggih, dosa namanipun Dwaraka mekaten. Dwarawaka, nggih. Nggih. Dwarawaka, Dwarawati, nggih. Menika ratu ingkang salah setunggalipun katitisan kali menika Bathara Wisnu Pak itu. Titisanipun Bathara Nggih, Wisnu. Bathara Wisnu Nggih. ingkang manitis dugi Prabu Rama Wijaya kala rumiyin langsung Zaman nalika Nggih. zaman Ramayana. Ramayana kala manitis wonten Prabu Rama Wijaya lajeng manitis wonten Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Menika. Nggih. Nggih. Menika pamongipun para Pandhawa. Pamongipun para Nggih. Pandhawa nggih. 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 Tegesipun ingkang ngemong mila wonten kata-kata menika jaran sak kusire kala menika. Dados kusiripun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dados dokar tuwin
jaranipun para Pandhawa dados ingkang mengendalikan suatu keadaan di negara Amarta itu di samping Prabu Puntadewa juga Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, matur nuwun Mas Dian. Para pemirsa, ini ada hal baru rupanya yang dipahami oleh para dalang muda ini. Ada istilah supir kusir saisine saandonge Nggih, yang diartikan bahwa Bathara Kresna ini, Prabu Kresna ini yang mengendalikan pemerintahnya atau saudara-saudara yang bernama Pandawa. Jadi beliau sebagai kusirnya, Pandawa sebagai penumpang atau sebagai yang dikusiri. Namun dalam artian yang sebenarnya itu hanya pemeu seperti itu. Dalam artian sebenarnya bahwa segala sesuatu kebaikan itu ditata oleh lakunya Bathara Kresna sebagai penunjuk arah bagi para Pandawa untuk berbuat. Karena yang mengendalikan itu Bathara Kresna, karena itu oleh dalang muda kita Mas Dian tadi diartikan kusir ya. Kusir. Nah, karena tadi menyebut juga Pandawa itu rajanya Puntadewa ya. Nah, ini saya perlu pertanyakan juga ini masalah Puntadewa ini kepada Mas Almon ini ya. Iya. Cobi, Mas Almon pengetahuannya tentang Puntadewa sampai di mana, monggo katuran. Mas. Kalau menurut saya Puntadewa punika ingkang barepipun Pandhawa. Pambajengipun Pandhawa nggih. Nggih. Puntadewa nika ndhati sanget saged mengendalikan suasana ngoten. Mengendalikan Adem ayem tentrem saged catur dewasa lah ngoten. Sipatipun sangat-sangat dewasa. Nggih. Ketimbang para Pandhawa lintune. Oh, ngaten nggih. Nggih. Ajeng Ajeng Prabu Yudhistira niki sederhana ngoten. Dados mboten ngagem makutha, mboten ngagem kelat bau, mboten ngagem nika. Niki nggih, nyuwun sewu, wayangipun nggih. Wonten kelat baunipun wonten pundi panggenanipun? nggih. Kelat bau menika wonten menika bau boten menika. ngagem nggih. Nggih. Amargi sederhana sanget nggih. Sederhana sanget mboten ngagem. Nggih. Gelang Nggih, menika nggih, nggih. nggih namung ngoten mawon. Tesih menika nggih Mas Almon. Nggih. Nggih, nyuwun sewu. Saya Para ngapunten. pemirsa, emang sesuai dengan apa yang dipahami. Mas Almon ini baru SMP kelas 2. Namun sudah mengerti siapa itu Prabu Puntadewa atau Prabu Yudhistira. Bahkan tadi sudah menyebut sedikit tentang kesederhanaan beliau sebagai seorang raja. Itu tanpa menggunakan plat bau dan aksesoris yang lain. Ini mewujudkan bahwa Mas Almon ini paham betul bagaimana menjadi seorang raja yang baik, yang sangat dipatuhi oleh masyarakatnya. Dan untuk selanjutnya para pemirsa, jangan beranjak dulu, jangan kemana-mana, tetap di depan Dhamma TV. Masih akan kita lanjutkan kisah ini untuk yang berikutnya. Terima kasih para pemirsa Dhamma TV yang sangat kami sayangi. Masih berada di depan Dhamma TV untuk mendengarkan cerita dari anak-anak kami atau cucu-cucu kami yang muda-muda ini kok sudah bisa mengenal wayang sedemikian jauh. Saya akan melanjut kepada Mas Almon ya, Mas Almon. Ini tentang Puntadewa ya tadi ya. Puntadewa itu dari 5 Pandawa, Puntadewa yang paling tua ya, yang paling dewasa. Tapi bisa membimbing adik-adiknya. Keempat. Dan bisa menjadi raja di Amarta. Walaupun tadi dijelaskan oleh Mas Dian bahwa penasehatnya raja atau sebagai kusirnya itu adalah Prabu Kresna. Pak, saya mohon Mas Almon bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih Puntadewa itu cara membina adik-adiknya sampai membimbing kerajaannya bisa makmur seperti itu. Monggo katuran Mas. Saya nggih. Nggih. Kalau menurut
saya Yudhistira itu adalah sosok yang rendah hati dan tabah, selalu mengalah. Tabah selalu mengalah. Iya. Mulai dari bayi saja kan sudah dirawat oleh ibunya Ya. di hutan belantara. Hutan belantara. Oh, Ya. waktu dari bayi ya? Iya, waktu dari bayi. Iya, iya. Lalu setelah remaja baru ia pindah ke Hastina, melanjutkan berguru kepada Resi Durna bersama Kurawa dan keempat adiknya tadi. Keempat adiknya. Ya. Iya. Lalu Lalu dalam berbagai langkah-langkah Puntadewa juga sering dimusuhi sebagai keluarga Pandawa adalah putra mahkota gitu ya, istilahnya putra mahkota dari dimusuhi Prabu oleh Kurawa. Ya. Namun tetap Yudhistira menganggap Kurawa adalah saudara kandung, walaupun memang menganggap musuh. Kurawa menganggap Pandawa itu musuh, namun tetap dianggap sebagai saudara. Puntadewa tetap menganggap sebagai saudara. Puntadewa ya, demikian sabarnya ya. Ya, sabar sekali. Iya, iya. Pernah juga ada kisah Pandawa yang masuk di perjamuan lalu dibakar itu. Nah, itu dibalik si Golo-Golo. Golo-Golo, iya. Dengan ketabahan hati tetap, namun tetap Pandawa kan tetap selamat gitu ya. Iya. Intinya dengan kesabaran, dengan kebaikan tetap akan selamat oleh angkara murka. Bahkan tidak membalas dendam ya, Mas. Ya, sangat tidak ada bertujuan seperti itu. Gitu baiknya ya. Ya. Lalu ada lagi kisah yang Pandhawa Dadu. Itu pada waktu itu kelima Pandhawa bersaudara diundang oleh Kurawa Ya. ke perjamuan dan melaksanakan permainan dadu. Iya. Dan itu beberapa langkah-langkah itu dilakukan curang oleh paman. Kecurangan ya. Iya, kecurangan oleh paman Sengkuni, yaitu paman dari Kurawa itu tadi, yang punya akal bulus Iya, iya. bahwa dadu itu dibohongi, ada sponsnya. Ya. Ada sponsnya, jadi selalu berpihak kepada tangan Sengkuni itu sebagai Iya, pemegang iya. dadu. Akhirnya Pandhawa kalah ya. Pandhawa kalah Kan? dan segalanya oleh Puntadewa kan sudah tidak ada yang dipertaruhkan dalam dadu. Akhirnya dari mulai Sadewa, keempat adiknya itu semua dipertaruhkan, sampai istrinya pun Ya. mau ditelanjangi, namun tetap karena ketabahan hati lagi para dewa menyelamatkan. Jadi kemben dari sang istri Yudhistira tetap masih utuh, panjang gitu. Iya, iya, iya. Dan lalu ada lagi setelah Pandhawa Dadu, Pandhawa mengulangi permainan dadu lagi dengan perjanjian bahwa sekali lagi bermain dadu. Sengkuni membuat perjanjian bahwa sekali lagi bermain dadu, siapapun yang kalah akan dibuang ke hutan selama buang ke hutan ya, 13 tahun 13 ya. tahun. Nanti kalau 1 tahun ditambah lagi masa penyamaran. Untuk penyamaran. Kalaupun masa penyamaran itu diketahui dan dapat dideteksi oleh keluarga Hastina, iya. Kurawa akan dihukum lagi. akan dihukum lagi selama 12 tahun lagi di hutan belantara. Lah, nggih. Matur nuwun, Mas Salmon. Jadi pengetahuan Mas Salmon, wah, para pemirsa, nampaknya pengetahuan Mas Salmon itu sudah banyak ya, sampai cerita mulai Pandawa itu mulai dari kecil, kemudian berguru pada Durna, kemudian sampai dengan Bali Sigolo-golo, itu ada cerita tersendiri, dibakar oleh kelompoknya Kurawa, sampai dengan Pandhawa Dadu, sampai dibuang ke hutan segala itu. Rupanya Mas Salmon tidak tahu semua. Nah, ini semua membuktikan bahwa Pandawa yang namanya Puntadewa itu orang yang sangat sabar sekali, selalu mengalah, dan ada dampak positif karena kesabaran dan selalu mengalah itu, serta adik-adiknya patuh pada dia, selalu di dalam perlindungan yang Maha Esa. Pada saat itu adalah para dewa. Kira-kira seperti itu. Dan untuk berikutnya Mas Dian, dari kisah tentang yang diceritakan Mas Salmon tadi ya, tentunya Mas Dian juga mengerti betul. Kalau dari pandangan Mas Dian, karakter Puntadewa yang seperti ini, melihat situasi negara yang sekarang ini, dibutuhkan nggak orang seperti ini? Monggo, aturan.
Nggih, nuwun sewu Pak Yudo, Nggih. Mas nuwun. Memang kalau kita bicara pada suatu keadaan di negara pada saat ini Saat ini. dikaitkan lagi dengan tokoh pewayangan yang satu ini yaitu Prabu Puntadewa, Nggih. di mana karakter Prabu Puntadewa yaitu sangat rendah hati, sabar dan tabah, tetapi tidak menyerah dengan suatu keadaan, baik keadaan buruk atau hancur, ibarat negara hancur, tetapi Prabu Puntadewa tidak akan menyerah dengan suatu keadaan yang hancur itu, karena memiliki sifat yang Sabar. sabar, tabah, dan tidak pernah putus asa. Di samping itu, bagaimana kaitannya dengan membutuhkan atau tidak tokoh seperti Prabu Puntadewa dalam suatu keadaan negara? Memang sangat dibutuhkan sekali karakter seperti Prabu Puntadewa, karena dulu ada ibarat Pak Yudo ya, Nggih. pikiran boleh panas tapi hati tetap Hati tetap dingin. dingin. Itu bisa melambangkan Prabu Puntadewa, karena dengan putihnya hati Prabu Puntadewa bisa nyirep keadaan yang sedemikian rupa semrawut gitu. Begitu ya Mas. Inggih, dengan kejernihan pikir Prabu Puntadewa dan ketenangan hati, itu akan menimbulkan suatu jalan yang jernih dan pikiran yang padang. Nggih. Atur nuwun Mas Dian. Nggih. Wah, ini lain lagi nih Mas Dian, pemikirannya juga. Bahkan dalam situasi sekarang dibutuhkan kepemimpinan yang sabar seperti ini ya. Nggih. Karena segala sesuatu persoalan diselesaikan dengan kesabaran, tentu akan menjadi beres dengan segala sesuatunya sesuai dengan tujuan semula. Kira-kira begitu ya Mas Dian ya. Nggih. Para pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih akan menghadapi segmen terakhir setelah ini. Tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV di dalam tema seni dan tradisi. Saya akan kembali kepada Mas Dian tadi ya. Nggih. Situasi sekarang dibutuhkan seorang pimpin yang sabar ya. Nggih. Artinya dalam kesabaran itu akan bisa menyelesaikan masalah. Namun fakta membuktikan keadaan kita sekarang di negara kita ini Nggih. isinya orang yang tidak sabar semua. Isinya gegeran toh aja. Antar sekolah juga ya. Mas Almon juga ngalamin kan sekarang anak SMP Iya, betul sekali. tawuran. Tawuran. Apalagi mahasiswa di mana-mana kok tawuran. Nggih. Sampai warga pun tawuran. Itu artinya apa? Tidak ada yang sabar. Dan menurut pemahaman Mas Dian sebagai seorang dalang yang mengerti betul dunia pewayangan, seharusnya bagaimana sih generasi muda sekarang itu untuk ditata kembali supaya bisa bersabar seperti Puntadewa ini? Monggo, katuran Mas. Nggih. Kaitannya dengan motivator tokoh Prabu Puntadewa, Nggih. kaitannya dengan keadaan remaja yang sering bentrok, perkelahian, apalagi trek-trekan itu ya Pak Yudo, yang Nggih. sekarang marak Iya. itu Iya. memang sangat dibutuhkan, tetapi di samping itu juga harus ada pamong atau yang kalau sekarang guru gitu Pak ya, Nggih. yang ngomong budi pekerti dari suatu keadaan anak tersebut. Memang Prabu Puntadewa ini mempunyai pamong yaitu yang bernama Kyai Lurah Semar. Itu yang ada beliau lagi yang pamongnya ya. menuduhkan bagaimana budi pekerti yang baik dan mana yang buruk. Artinya selalu diemong kemana Prabu Puntadewa untuk mengarungi jalan kehidupan supaya tidak terjerumus ke dalam
jurang kesengsaraan. Gitu, Jadi Pak selain penasehat yang Bathara Kresna tadi ya, Iya. oh ada Kiai Semar dan Iya. putra putrinya itu nanti pada episode yang akan datang akan Iya. kita bahas. Terus karakter ini masih butuh ya, Mas Dian, Nggih, nggih? sangat Nggih. menika dibutuhaken keranten kalau suatu negara itu tidak ada warna putih ibarat di kertas gitu Pak ya, Ya. itu semua tinta hitam, semua tidak ada kertas putih, maka disitulah letak kehancuran suatu negara. Maka sangat diperlukan karakter yang sangat jernih pikirannya, hati, di mana di situ memang sangat bisa membangun kepribadian jati diri dari Jati diri manusia bangsa. sendiri itu. Wah, matur nuwun Mas Nggih, Dian. nggih, nggih. Wah, para pemirsa ini nampaknya dalang muda kita ini sudah pemahaman secara filosofi sudah mulai menanjak meninggi ya. Jadi kebutuhan mengenai jati diri bangsa itu dibutuhkan sebuah kesabaran. Dan itu diawali tadi dari keluarga, menurut Kiswarno, yang sekarang menurut Mas Dian ini juga dari guru-guru ya, Nggih. guru-guru. Sekarang saya kembali ke Mas Almond. Gitu, Apakah cukup sih pelajaran kesabaran supaya tidak ribut itu hanya cukup dari guru? Kira-kira menurut Mas Almond bagaimana? Karena tadi selain kesabaran yang dimiliki Puntadewa, juga ada yang mengatur, yang mengusirinya namanya Bathara Kresna. Iya. Ya. Juga ada yang membina Kiai Lurah Semar tadi itu Ada ya. Kiai Lurah Semar yang Iya. mengarahkan. Iya. Nah, sebagai guru, apakah menurut Mas Almond cukup pelajaran itu hanya di sekolah sama bapak dan ibu guru saja? Monggo, katuran. Kalau menurut saya kurang cukup apabila pelajaran hanya di sekolah. Ya. Seharusnya pelajaran itu juga diambil dari pengalaman, diambil dari kisah orang lain juga, Iya. diambil dari macam-macam ya semuanya itu Dalam jadi pergaulan juga ya. iya, Iya. semua iya, itu iya. juga jadi bisa jadi pelajaran untuk kita juga. Jadi pelajaran Iya. ya. Bahkan juga contoh-contoh mengenai pelaksanaan hukum-hukum yang terjadi Iya, di iya. jalanan. Berarti kan Nggih. sebutkan ada ngebut-ngebutan Nggih, yaitu. bentrok. Wah, itu tugas bapak-bapak polisi Iya. untuk ngawasi ya dengan Nggih, sabar tentunya ya. Iya, tentu. Ah, gitu-gitu. Ya, jadi untuk Mas Amon ada pemahaman seperti itu ya. Jadi tidak hanya, tapi faktor keluarga tentu juga berperan ya Mas Iya, Amon ya, ya. berperan untuk menanamkan kepribadian anak. Untuk menanamkan kepribadian anak-anak Iya. itu. Demikian para pemirsa. Jadi kembali kita masalah pemahaman wayang adalah sebuah bayangan yang menunjuk karakter kehidupan manusia itu sendiri. Namun implementasikan di dalam masyarakat, tadi juga sudah kesebutkan bagaimana Mas Dian, Mas Almond, bahwa semua diatur dari karakter masing-masing manusia itu sendiri yang akan menjadikan sebuah karakter bangsa, namun tidak terlepas dari sebuah kepemimpinan. Satu, kesabaran, seperti Puntadewa tadi. Kedua, kebijaksanaan yang dikusiri oleh Prabu Kresna. Ketiga, pendidikan, di mana Ki Lurah Semar yang belum kita ceritakan nanti di episode akan datang, itu menunjukkan jalan-jalan kebenaran. Dan siapa jalan-jalan kebenaran sebagai guru? Di samping guru-guru di sekolah, kalau di jalanan kita ketemu bapak-bapak polisi sebagai penunjuk arah tentang pelanggaran lain, jangan ngebut dan lain sebagainya. Mungkin juga di bidang hukum berkaitan dengan para pencuri dan lain sebagainya. Termasuk juga yang sekarang terjadi korupsi-korupsi di kalangan siapapun juga, itu ada penegak-penegak hukumnya sebagai guru-guru yang menunjukkan arah yang benar dan yang baik. Dan terserah kepada para pimpinan itu sendiri bagaimana supaya kita kembali kepada jati diri bangsa melalui contoh-contoh dari dunia pewayangan. Saya rasa untuk episode kita pada saat ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan jumpa pada episode yang akan berikutnya. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.